Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan cerita volume 1. Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 231 Kecantikan Pertama King Zhou. Setelah Chu Feng meninggalkan benteng, dia menemukan tempat terpencil dan mulai memurnikan obat-obatan yang sangat besar ini. Kali ini, panen Chu Feng benar-benar luar biasa, dan itu beberapa kali lebih tinggi dari semua obat-obatan yang telah dia rampas selama berhari-hari. Namun, ketika Chu Feng menelan sejumlah besar obat misterius ke dalam perutnya satu demi satu, dan ketika Dantian memurnikan obat misterius satu demi satu, Chu Feng menemukan bahwa dantiannya tidak berubah, tetapi perubahannya terlalu besar. Menolak keinginan untuk memarahi, Chu Feng terus melahap, dan akhirnya ketika dia akan menyelesaikan pemurnian apa yang telah dia rebut kali ini, perubahan besar terjadi pada dantiannya, tetapi perubahan ini hanya sesaat. Itu benar, Chu Feng akhirnya berhasil menembus tingkat kelima Yuanwu, tetapi harga terobosan ini sangat berat, dan hampir semua obat mendalam Chu Feng terbuang sia-sia. Shushasha, tiba-tiba, mata Chu Feng menyala, dan dia dengan hati-hati mengalihkan pandangannya ke timur, karena ada beberapa orang yang berlari kencang di sana. Perubahan seperti itu menarik perhatian Chu Feng, dan dia buru-buru memusatkan energinya, jadi dia mendengar percakapan seperti itu. Cepat, cepat, aku mendengar bahwa Lin Yuiwei, wanita ketiga dari Istana Qilin, seindah bunga, dan dia adalah kecantikan nomor 1 di Qingzhou. Kamu harus melihatnya. Lin Yuiwei berkemah di depan. Tentu saja, apa yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, mungkinkah ada kesalahan? Hanya orang-orang di Istana Qilin, bisakah Anda mengizinkan kami untuk mendekat? Jangan khawatir, Istana Qilin tidak sesombong Lin Yunzong. Beberapa pria melarikan diri dengan gembira, hanya untuk melihat kecantikan wanita ketiga dari Istana Qilin. Hei, orang-orang ini benar-benar menganggur. Mengenai tindakan orang-orang ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kemudian dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dan menemukan bahwa hari sudah larut, dan hari akan segera gelap. Bagaimanapun, menganggur itu membosankan, jadi Chu Feng mengikuti langkah sekelompok orang, dan dikejar ke tempat terbuka di hutan. Sekelompok pemuda berbaju besi emas berdiri dengan rapi, dan beberapa pria sedang berkemah di tengah ruang terbuka, mendirikan tenda super mewah. Selain sekelompok pria berbaju emas, ada juga sekelompok wanita anggun dan berpenampilan manis yang menyalakan api dan memasak di sampingnya, menyiapkan segala macam makanan lezat. Kelompok orang ini adalah cabang dari Istana Qilin. Apakah mereka penjaga atau pelayan? Mereka semua adalah penguasa alam Xuanwu, dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Kekuatan Istana Qilin memang luar biasa, tetapi saat ini yang paling menarik perhatian adalah kursi tandu yang diparkir di tengah ruang terbuka. Kursi tandu itu sangat indah, dan sebenarnya diukir dari batu giok berharga khusus. Di pintu tandu, ada 2 pelayan berdiri. Kedua pelayan ini sangat tampan, berkulit putih dan bertubuh tinggi, yang benar-benar membuat sekelompok murid sekte di luar ruang terbuka menelan beberapa suap air liur. Kat, sungguh sekelompok udik yang belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Melihat ekspresi cabul dari orang-orang di sekitarnya, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk melirik mereka dengan pandangan menghina. Meskipun pelayan itu terlihat bagus, dia hanya bisa dikatakan tampan dibandingkan dengan bola di tubuh Chu Feng. Dia sangat biasa. Lihat, keluar, kecantikan nomor 1 di Qingzhou telah keluar. Tiba-tiba, seseorang berseru, dan setelah itu, semua pria dan wanita di luar ruang terbuka tidak dapat menahan diri untuk berjinjit, memusatkan perhatian mereka pada itu. Akan menonjol di pintu kursi tandu, suasana hati saya juga menjadi gelisah. Pada saat ini, Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa ketika pintu tandu terbuka, kaki seputih salju yang indah melangkah keluar. Kaki itu sangat indah, ramping dan lurus, dan tidak ada cacat sama sekali.
Itu sebanding dengan pasangan Suro kaki yang indah. Melihat kaki yang begitu indah, jantung Chu Feng berdetak kencang. Dia berpikir bahwa kecantikan nomor 1 di Qingzhou benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia benar-benar terlihat cantik. Setidaknya kaki ini cukup bagus, tapi aku tidak tahu apa tingkat wajah itu. Wow! Ini sangat indah. Tapi ketika Chu Feng menonton dengan terpesona, orang mesum di belakangnya bergegas ke depan Chu Feng, langsung menghalangi mata Chu Feng dengan erat. Sialan, apakah kamu tidak melihat wanita cantik? Melihat punggung pria yang padat di depannya, Chu Feng sangat marah sehingga dia tiba-tiba menarik pria di depannya. Pada saat ini, mata Chu Feng akhirnya bisa tertuju pada Lin Yuiwei, tapi kali ini, wajah Chu Feng berubah drastis, dari ekspresi cantik itu menjadi wajah labu pahit hijau dalam sekejap. Sosok Lin Yuiwei ini benar-benar tidak ada artinya, dengan bagian depan dan belakangnya menonjol, dan kulit putih, tetapi setelah melihat wajahnya, dia bisa menakuti seseorang sampai mati. Wajah seperti sepatu-sepatu, penuh bopeng, mata phoenix merah, hidung bengkok emas, dan mulut besar seperti kodok, dan jari kelingking dimasukkan jauh ke dalam salah satu lubang hidung, pria ini sebenarnya sedang menggali boger. Yang paling penting adalah ketika dia melihat semua orang, dia penuh dengan penghinaan dan kesombongan, seolah-olah dia benar-benar merasa bahwa dia adalah wanita tercantik di Qingzhou, dan tidak ada pria yang bisa jatuh ke matanya. Dia berpikir bahwa ekspresi kaget semua orang telah diubah oleh kecantikannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi kaget itu adalah hasil dari ketakutannya. Wow! Pada saat ini, Chu Feng tidak bisa menahan diri, membuka mulutnya lebar-lebar, dan dia muntah, benar-benar muntah, dan muntah di depan semua orang. Meskipun Chu Feng tidak terlalu tua, ada banyak wanita cantik, dia telah melihat banyak wanita cantik dan wanita jelek, tetapi dia belum pernah melihat yang begitu jelek. Wajah aneh Lin Yuiwei berada di luar garis bawah Chu Feng. Berani? Kamu berani muntah di tempat peristirahatan Nona? Tidakkah kamu ingin hidup? Muntah Chu Feng tidak masalah, itu segera membangkitkan ketidakpuasan para penjaga istana Qilin, menunjuk Chu Feng dan berteriak keras. Chu Feng menegakkan tubuh, menyekam mulutnya, dan mengucapkan sepatah kata dengan jijik, "Nona muda Anda terlihat sangat menjijikkan, bisakah Anda berhenti keluar untuk menakut-nakuti orang? Saya takut setengah mati olehnya. Bagaimana Anda bisa memberikan kompensasi kepada saya?" Ketika Chu Feng mengatakan ini, itu seperti petir yang mengejutkan semua orang, tetapi murid-murid sekte di sekitar Chu Feng memberi Chu Feng jempol di hati mereka, dan diam-diam berkata, "Saudaraku, apa yang kamu katakan? Itu benar." Pada saat yang sama, dia juga mengagumi keberanian Chu Feng untuk mengucapkan kata-kata ini. "Siapa yang kamu panggil menjijikkan?" Demikian pula, kata-kata Chu Feng membuat Lin Yuiwei marah, dan ketika dia menunjuk Chu Feng, bahkan jari-jarinya gemetar. "Aku berkata kakak perempuan, siapa lagi yang bisa aku katakan selain kamu di sini? Silakan kembali ke tandu, dan jangan keluar untuk menakut-nakuti orang, oke?" Chu Feng melambai padanya, tapi dia tidak berani melihat pada Lin lagi Yuiwei, tapi menatap pelayan di sampingnya. Bab 232. "Kamu bajingan, datang ke sini, tangkap dia, aku akan mencungkil matanya, memotong lidahnya, menyempitkan uratnya, dan mengupas kulitnya." Lin Yuiwei sangat marah. Dengan gemetar, dia menunjuk ke arah Chu Feng dan meraung dengan gila. Pada saat yang sama, para penjaga istana Qilin telah bergegas ke Chu Feng. Meskipun mereka juga merasa bahwa penampilan Lin Yuiwei sangat sulit, tetapi bagi Chu Feng untuk mempermalukan Lin Yuiwei di depan semua orang, itu sama saja dengan menghina Qilin. Istana, ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Seorang gadis jelek, kamu melindunginya seperti harta karun, itu benar-benar menyedihkan. Chu Feng secara alami tidak akan dengan patuh mengejar,
dan setelah mengejek penjaga yang mendekat, ada kilatan cahaya di bawah kakinya, dan dia melompat seperti streamer ke dalam hutan, segera menghilang. Tidak peduli seberapa keras kelompok penjaga mengejar, mereka tidak bisa mengejar langkah Chu Feng. Pada akhirnya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa anak yang memakai topi itu pasti milik kelinci, karena dia berlari sangat cepat. Setelah Chu Feng meninggalkan wilayah Istana Qilin, dia menangkap seekor kelinci putih kecil, karena dia benar-benar ketakutan dengan penampilan Lin Yuewe, dan dia harus makan sesuatu untuk menekan keterkejutannya. Pada saat ini, matahari sudah terbenam dan langit sudah gelap. Chu Feng sendirian di hutan terpencil, bersiap untuk membuat api untuk memanggang kelinci. Ketika dia mengulurkan jarinya, kekuatannya yang dalam memadat, dan gumpalan api meledak ini adalah keterampilan bela diri tingkat 5, tetapi kekuatannya tidak sebagus Thunder Tree Stylus, jadi Chu Feng hanya menggunakannya untuk membuat api. Shua. Tapi begitu nyala api menyala, Chu Feng buru-buru memadamkannya, lalu melihat dengan gugup ke kejauhan, karena Chu Feng merasakan seseorang mendekat lagi, dan Chu Feng terbiasa dengan hal semacam ini, karena area di mana dia berada, itu adalah tempat dengan banyak obat misterius, dan banyak orang berkumpul di sini. Karena hati-hati, Chu Feng awalnya ingin berpindah tempat, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa aura orang yang mendekatinya agak akrab, memang sangat akrab, dan ternyata itu adalah adik laki-laki Dugu Aoyun, Dugu Xiangyu. Anak ini, mengapa kamu datang ke sini? Mungkinkah pasukan sekte Lingyun ada di sini juga? Chu Feng mengerutkan kening, merasa sedikit aneh, dan untuk mengetahuinya, dia menyembunyikan napasnya dan diam-diam membungkuk. Brengsek, anak ini tidak lupa untuk tampil cantik di tempat seperti ini. Tapi tidak masalah jika dia mendekat, Chu Feng terkejut. Di ruang terbuka itu, ada tenda kecil, dan di luar tenda ada api unggun dengan daging yang enak di atasnya, dan di samping api unggun itu duduk sepasang anjing dan manusia, berpelukan dan berpelukan, minum dari setiap cangkir. Pria itu adalah adik laki-laki Dugu Aoyun, Dugu Xiangyu, dan wanita itu adalah murid perempuan dari sekte Lingyun, yang saat ini berada dalam pelukan Dugu Aoyun, bertingkah seperti anak manja, menggoda dengan segala cara. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya tahu mengapa Dugu Xiangyu datang ke sini. Dia tidak datang dengan pasukan sekte Lingyun, tapi dia sengaja menjauh dari tim sekte Lingyun untuk berselingkuh dengan murid perempuan ini. Melihat Dugu Xiangyu, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan Dugu Aoyun, dan adegan di mana Dugu Aoyun memimpin kerumunan untuk menyerangnya hari ini. Memikirkan hal ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum, dan dia berjalan pergi. Pada pukul 10 malam, Dugu Xiangyu memanfaatkan kekuatan alkohol untuk menjadi liar, dan mulai berguling dan merangkak di atas rumput bersama adik perempuannya yang masih kecil, membuat segala jenis berlama-lama, dan ketika dia mencapai titik semangat, dia merobek gaun adik perempuan junior itu. Kakak senior, jangan di sini. Adik perempuan junior itu sedikit pemalu, dan mengarahkan pandangannya ke tenda tidak jauh dari sana. Hei, bagus, kecantikanku terserah padamu. Dugu Xiangyu tersenyum, memeluk kecantikan itu, dan masuk ke tenda. Tat-tat-tat, namun saat keduanya memasuki tenda, mereka mendengar suara terinjak-injak di dalam hutan. Siapa itu? Ini membuat Dugu Xiangyu panik, dan bergegas keluar tanpa baju, dan melompat ke hutan, dan ketika dia kembali lagi, dia sudah memegang kelinci kecil yang pemalu. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, kakak junior, ini hanya kelinci putih kecil." Setelah mengatakan itu, Dugu melambaikan lengan baju Yu, dan membuang kelinci putih kecil itu keluar, menghancurkannya menjadi tumpukan daging. Wow, adik perempuan juniorku bahkan melepas bajunya atas inisiatifnya sendiri. Ketika Dugu Xiangyu kembali ke tenda dan menyentuhkan telapak tangan jahatnya ke adik perempuannya lagi, dia terkejut saat mengetahui bahwa adik perempuannya telah melepas pakaiannya, dan sosok adik perempuannya begitu baik sehingga dia belum pernah bertemu di rumahnya.
Hidup tubuh terbaik yang pernah saya kunjungi. Akibatnya, sifat binatang Dugu Xiangyu benar-benar tersulut, dan dia berada di tenda ini bersama adik perempuannya yang masih kecil. Setelah membolak-balik untuk waktu yang lama, dia tidak menikmati dirinya sepenuhnya, dan bahkan lupa bahwa junior kecilnya saudara perempuan selalu dalam belas kasihannya. Tetapi dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Shua, Shua, Shua. Tapi saat Dugu Xiangyu memasuki permainan, langkah kakinya tiba-tiba bergerak keluar hutan, dan kemudian lampu menyala terang, dan banyak orang mengelilinginya. Siapa? Berani menghancurkan perbuatan baik tuan muda ini. Dugu Xiangyu, yang berada di ambang kebahagiaan, sangat marah dan melompat telanjang. Ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, ekspresinya tidak bisa menahan kemarahan pada wajahnya, tidak bisa membantu tetapi menyatu sedikit. Karena mereka yang mengelilinginya bukanlah orang biasa, melainkan pasukan Istana Qilin, dan di antara kelompok orang ini, ada juga seorang pemuda dengan kultivasi yang sangat tinggi. Pria ini sangat kuat, dengan baju besi unicorn di tubuhnya, dia terlihat seperti dewa perang, dan dia adalah orang pertama di antara junior di Istana Qilin, Lin Su. Lin Su ini adalah karakter nomor 1, dengan kultivasi Xuanwu tingkat ke-7, dikenal sebagai orang kedua dari junior King Zhou, hanya lebih lemah dari Dugu Aoyun di baris pertama, dan statusnya juga sangat istimewa. Dia adalah putra tertua dari kepala klan Lin dari Istana Qilin, yang juga merupakan kakak tertua Lin Yuiwei. Pada saat ini, ekspresi Lin Su sangat tidak baik. Terlihat bahwa dia berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahnya. Dia menunjuk ke Dugu Xiangyu dan berkata, "Dugu Xiangyu, serahkan adikku, tidak mengerti maksudmu." "Apa maksudmu?" Menghadapi Lin Su, Dugu Xiangyu juga kehilangan kepercayaan dirinya, dan sedikit bingung saat ditanya. "HMPH, kamu masih berani bermain trik, datang dan temukan wanita ketiga." Lin Su mendengus dingin, dan pelayan di belakangnya juga bergegas ke tenda, dan dengan cepat membantu seorang wanita yang acak-acakan keluar. "Kakak Lin Su, kamu benar-benar bisa bercanda. Tidak ada wanita ketiga di sini. Bagaimana situasinya di sini?" Dugu Xiangyu tersenyum dan ingin menjelaskan, tetapi ketika dia melihat wanita yang dibantu, dia tercengang. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Karena wanita itu, yang masih merupakan adik perempuan dari Ling Yunzong, adalah gadis jelek nomor 1 yang terkenal di Qingzhou, adik perempuan Lin Su, Lin Yuiwei. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Dugu Xiangyu berlutut dengan bunyi gedebuk, meletakkan kepalanya di tangannya, dan bersujud ke tanah. "Aku merindukannya." Dugu Xiangyu tampan, tidak terkendali dan ramah tamah, dia telah bermain dengan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya, dan hari ini dia benar-benar tidur dengan gadis jelek yang begitu top, dan dia sangat bersemangat untuk bermain. Dia tiba-tiba merasa bahwa dunia sedang runtuh, dan semua pikiran hilang. Saat, hanya satu kalimat bergema di benaknya. Sudah berakhir. Kehidupan Dugu Xiangyu-nya benar-benar berakhir. Bab 233 Formasi Horor. Dugu Xiangyu berulang kali menjelaskan bahwa itu adalah kesalahpahaman, bahwa dia tidak tidur dengan Lin Yuiwei, tetapi adik perempuan juniornya, dan Dugu Xiangyu berkata demikian, tetapi Lin Su sangat marah sehingga dia langsung menahan Dugu Xiangyu dan terus memukuli Fat. Pada akhirnya, orang-orang dari sekte Lingyun terkejut, dan Dugu Aoyun memimpin orang-orang dari sekte Lingyun untuk bergegas, tetapi menghadapi orang-orang dari Istana Qilin, bahkan Dugu Aoyun tidak berani membawa mereka pergi secara paksa. Adik Dugu Xiangyu yang mengabaikannya. "Ada apa?" Dugu Xiangyu berjongkok di sudut dengan memar di seluruh wajahnya, melihat kakak laki-lakinya bernegosiasi dengan Lin Su dan yang lainnya, merasa sangat bersalah di hatinya sehingga setiap kali dia memikirkan wajah Lin Yuiwei, dia merasa ingin muntah. Berpikir bahwa dia tidur dengan gadis jelek seperti itu, dan dia begitu setia padanya dengan senang hati,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar dirinya sendiri 2 kali, bahkan ini tidak bisa meredakan amarahnya. Hal-hal sudah terjadi, apa gunanya menyesal sekarang? Dugu Aoyun berjalan mendekat, ekspresinya sangat tenang. Saudaraku, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Dugu Xiangyu berdiri dan bertanya dengan penuh semangat. Menikahinya, kata Dugu Aoyun ringan. Apa? Menikah dengannya? Maksudmu Lin Yueyue? Kamu ingin aku menikahi Lin Yueyue? Mendengar kata-kata ini, Dugu Xiangyu tidak bisa segera tenang, wajahnya lebih hijau dari mentimun, dan mulutnya terbuka lebar. Siapa yang kamu bicarakan tentang menikahinya? Mungkinkah aku menikahinya? Pada saat ini, ekspresi Dugu Aoyun tidak bisa tidak berubah, dan dia menuduh hidung Dugu Xiangyu memarahi. Kamu pikir kamu tidur dengan ini siapa? Itu Istana Qilin Nona San, ayahnya adalah Patriark Klan Lin di Istana Qilin. Kamu tidur dengan putri Patriark Klan Lin di Istana Qilin. Apakah kamu masih ingin pergi? Sekarang menikahinya adalah toleransi terbesar untukmu. Melirik adik laki-lakinya, Dugu Aoyun juga merasa sedikit tertekan, dan mau tidak mau menutup matanya dan berkata, jika kamu ingin bertahan hidup, maka menikahlah. Jika tidak, bahkan jika Tuan Raja maju, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Sialan, siapa yang menjatuhkanku? 1. Dugu Xiangyu tahu bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan, jadi dia tidak bisa menahan meraung dengan marah. Kakak Dugu, kakak senior Liu sudah kembali. Pada saat ini, seorang murid sekte Lingyun berlari, dan di belakangnya ada seorang wanita yang merupakan saudari junior yang diam-diam bertukar dengan Dugu Xiangyu tadi malam. Sialan, kemana perginya Jalang Bao? Melihat adik perempuan junior ini, Dugu berteriak pada Xiang Yuqi, dan melemparkan dirinya ke arahnya dengan marah. Berhenti, tapi sebelum dia mendekat, dia dihentikan oleh Dugu Aoyun di sampingnya. Dan kemudian Dugu Aoyun memandangi adik perempuan junior yang panik dan bingung dan berkata, Saudari junior Liu, kemana kamu pergi tadi malam? Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya pingsan tiba-tiba tadi malam. Ketika saya bangun, saya sudah berada di dalam hutan, itu untuk kakak senior Aoyun. Adik perempuan junior itu, dengan gemetar, mengeluarkan sepucuk surat, dan tertulis di surat itu, tolong serahkan ke Dugu Aoyun. Melihat hal tersebut, Dugu Aoyun mengerutkan kening, dan mengambil surat itu dengan santai. Dan ketika dia membuka surat itu, wajah Dugu Aoyun berubah drastis, dan aura pembunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya, karena tertulis, kirim wanita cantik untuk adikmu, doakan pernikahan mereka bahagia selama 100 tahun, dan nyanyikan setiap malam. Asura. Syukur Syura, aku akan memotong tubuhmu suatu hari nanti. Dugu Aoyun menghancurkan surat itu menjadi beberapa bagian, dan pada saat ini dia sangat marah, bahkan sedikit marah. Selama dia berpikir bahwa adik laki-lakinya memang dijebak oleh seseorang, dan bahwa orang yang menjebaknya bahkan melewati mereka kemarin, Dugu Aoyun benar-benar tidak dapat menahan amarahnya, dan diam-diam bersumpah bahwa dia akan membunuh pria yang menyebut dirinya sendiri Syura. Sejak hari itu, Dugu Aoyun menjadi gila, mencari di Baikugo ini, mencoba menemukan keberadaan Syura, tetapi Baikugo ini sangat besar, mencoba menemukan seseorang benar-benar seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jadi sampai hari-hari berburu akan segera berakhir, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Pada akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan Baikugo dengan penuh amarah. Namun, ketika semua orang meninggalkan Baikugo, Chu Feng memilih untuk tinggal karena dia menemukan bahwa Baikugo ini benar-benar tanah harta karun, dan tempat ini seperti harta karun yang sangat besar dengan harta yang tak ada habisnya, obat misterius menunggunya untuk mendapatkannya. Jika dia bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, sampai tanggal pertempuran 1 tahun, Chu Feng mungkin bisa menembus beberapa alam dan mengandalkan kultivasinya sendiri untuk melampaui Gong Luyun itu.
Namun, setelah perburuan selesai, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa semua orang tahu bahwa tempat ini adalah harta karun, tetapi mereka harus pergi dalam waktu yang terbatas, tekanan yang tak terlihat dan mengerikan. Tekanan ini sangat aneh, membuat orang terengah-engah, dan hanya bekerja pada manusia, karena Chu Feng menemukan bahwa, kecuali dia, tumbuhan, hewan, termasuk monster di sini semuanya aman dan sehat seperti sebelumnya, hanya dia yang menerima penindasan. Sialan, bisakah dikatakan bahwa orang-orang dari sekte Lingyun dan Istana Qilin benar-benar sangat kuat? Bisakah mereka memblokir seluruh lembah Baiku ke dalam situasi putus asa? Pada saat ini, Chu Feng sudah membubung ke langit. Tapi bahkan jika dia datang di atas awan putih, tapi dia lega, tapi dia tetap tidak bisa menghilangkan tekanan aneh. Dalam hal ini, belum lagi dia terus berburu obat misterius di selokan Baiku ini, itu akan menjadi bahkan lebih sulit baginya untuk bertahan hidup. Tidak, itu pasti tidak diblokir oleh banyak ahli dari Istana Qilin dan sekte Lingyun. Tidak mungkin mereka memiliki cara seperti itu, jelas Egi. Lalu apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Jika saya tidak salah, bukan banyak kekuatan di Qingzhou yang mengendalikan lembah Baiku, tetapi lembah Baiku sendiri yang memutuskan waktu pembukaan setiap tahun, karena lembah Baiku sendiri adalah formasi besar, formasi apakah itu Lingyun sekte atau sekte Qilin. Istana adalah formasi besar yang tidak bisa dikendalikan, jelas Egi. Apa? Baikugou yang luas ini adalah formasi besar? Cara apa yang dibutuhkan untuk mengatur formasi yang begitu kuat? Mendengar kata-kata ini, Chu Feng sangat terkejut, dan kemudian berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Formasi baru saja dibuka, dan tekanan aneh ini belum kuat, tetapi akan menjadi semakin serius seiring berjalannya waktu, dan ketika terbuka penuh, itu akan menjadi tak tertahankan dengan basis kultivasi. Anda harus pergi dari sini dengan cepat, jika tidak bahkan jika kamu berada di langit, kamu akan mati lemas karena tekanan itu. Egi mengingatkan dengan gugup. Dan Chu Feng tidak berani lalai, dan buru-buru terbang keluar dari Baikugou. Namun, seperti yang dikatakan Egi, tekanan semakin kuat dan kuat, begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Jika ini terus berlanjut, dia tidak bisa tinggalkan tempat ini hidup tempat. Tapi ketika Chu Feng merasa bahwa dia dalam bahaya, puncak gunung muncul di garis pandangnya. Itu adalah puncak gunung yang dia lihat di awal, puncak gunung dengan istana misterius yang dibangun di atasnya. Dan saat ini, di istana di puncak gunung, sebenarnya ada asap tipis yang mengepul, yang menunjukkan bahwa selain Chu Feng, masih ada orang yang tinggal di Baikugou ini. Bab 234 Guru Tersembunyi. Baikugou adalah formasi yang menakutkan hingga ke permukaan dan hingga ke langit. Selama berada dalam lingkup Baikugou, ada tekanan tak terlihat yang menutupinya, menindas manusia. Bahkan Chu Feng tidak bisa menahan tekanan mengerikan ini, tapi di tempat seperti itu, masih ada orang yang tinggal di sini, dan mereka muncul di depan mereka saat ini. Hei, apakah ada orang? Bisakah kamu membantuku? Chu Feng dalam bahaya saat ini, tetapi dia tahu bahwa Tuan Istana pasti memiliki cara untuk memecahkan formasi besar. Spiritualis dunia berjubah biru, metode pembentukan pasti jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Chu Feng. Terlebih lagi, terlihat dari asapnya bahwa memang ada orang di sini, dan dia memang tidak terpengaruh oleh tekanan aneh tersebut. Jika tidak, bagaimana dia bisa memiliki waktu luang dan keanggunan untuk memasak di sini? Oleh karena itu, Chu Feng mencoba yang terbaik dan bergegas menuju istana. Saat ini, dia tidak bisa lagi peduli dengan pemilik istana. Bahayanya tidak berbahaya lagi, karena jika pemilik di sini mau membantunya, dia masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bantu dia pasti akan mati. Shua. Dan saat Chu Feng hendak mendekat,
seseorang terbang keluar dari istana dan mendarat di puncak gunung. Ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban dan wajah keriput, tetapi matanya tajam. Yang paling penting adalah lelaki tua ini mengenakan jubah emas dengan ukiran unicorn di dada jubahnya. Dia sebenarnya dari Istana Qilin. Melihat Chu Feng bisa berdiri di udara, lelaki tua itu tidak bisa menahan cemberut, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dia menjadi tenang setelah beberapa saat, dan bertanya dengan ringan, "Siapa kamu?" Dia adalah seorang murid dari sekte Azure Dragon, yang datang untuk ikut serta dalam perburuan pahlawan. Karena aku gagal meninggalkan Baikugo ini tepat waktu, aku tertahan oleh tekanan aneh bahwa senior akan menyelamatkan nyawa junior. Chu Feng langsung berbicara. Topik karena dia benar-benar tidak punya waktu untuk omong kosong. "Maaf, saya bukan master di sini, jadi saya tidak bisa membuat keputusan. Bagaimana dengan ini? Tunggu sebentar, saya akan bertanya. Adapun apakah dia bersedia membantu Anda, itu tergantung pada keberuntungan Anda." Setelah meninggalkan kata-kata ini, lelaki tua itu melanjutkan dia menatap Chu Feng dengan heran, dan kemudian dia melompat ke istana. Saat ini, di istana ini, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah kekanak-kanakan, berpakaian kain kasar, sedang duduk di depan kompor, menyilangkan kaki, bersenandung lagu pendek, memasak sup dengan penuh minat. Melihat lelaki tua itu dengan rambut putih kembali, lelaki tua berbaju itu sangat dia bertanya dengan santai, "Feng Yang, siapa yang masuk ke negeriku?" "Itu anak laki-laki dari tingkat pertama Xuanwu," kata lelaki tua berambut putih itu. "Anak nakal dari tingkat pertama Xuanwu? Feng Yang, apakah kamu bercanda? Pria itu jelas dari Yukong. Bagaimana mungkin dia dari tingkat pertama Xuanwu? Dia seharusnya berada di tingkat alam bela diri surgawi." Lelaki tua itu cemberut dengan curiga. "Kamu tahu cara memesanku, tapi kamu tidak percaya padaku ketika aku memberitahumu. Kamu adalah spiritualis dunia berjubah biru. Siapa itu? Kamu bisa memeriksanya sendiri dan kamu akan tahu." Pria tua berambut putih itu menatap rakyat jelata tak berdaya. Orang tua itu melirik. Pada saat ini, lelaki tua dengan pakaian biasa telah menutup matanya, dan ketika dia membuka matanya, ada ekspresi terkejut di matanya, dan dia berkata, "Luar biasa, di tingkat pertama Xuanwu, dia bisa menguasai metode pertahanan udara. Sepertinya dia telah mengembangkan keterampilan khusus." Saya berkata, "Feng Yang, tampaknya Anda memiliki beberapa bibit bagus di Qingzhou. Aku takut nyawanya akan hilang." Pria tua berpakaian biasa itu menggelengkan kepalanya, lalu terus bersenandung sambil memasak kaldu di kompor. "Saudara Heng Yuan, di Qingzhou saya, seni bela diri Yukong semacam ini jarang terjadi. Agaknya, putra ini pasti diwarisi oleh lelaki tua Yukong. Tuan Yukong lelaki tua Yukong telah hilang selama 100 tahun, dan itu sangat langka untuk muncul kembali sekarang. Saya tidak tahu Brother Heng Yuan, dapatkah Anda menyelamatkan hidupnya dengan menyelamatkan hidupnya?" Lelaki tua berambut putih itu memohon. "Kakak Feng Yang, seni bela diri Yukong adalah harta langka di seluruh Kyushu, tapi apa hubungannya denganku? Saya tinggal di pengasingan di sini dan tidak ingin ada yang mengganggu saya. Sejak dia menemukan tempat ini, tidak ada jaminan bahwa dia akan membocorkan rahasia di masa depan. Jangan katakan bahwa dia akan ditindas sampai mati oleh formasi di sini. Bahkan jika dia bisa bertahan, aku tidak akan membiarkan dia pergi hidup-hidup." Pria tua berpakaian preman itu tersenyum tipis. "Kakak Heng Yuan, apakah kamu benar-benar putus asa?" Pria tua berambut putih itu sedikit mengernyit. "Sepertinya kamu masih belum cukup mengenalku." Pria biasa itu tersenyum, tidak tergerak. "Shua." Tetapi pada saat ini, lelaki tua berambut putih itu tidak berbicara omong kosong, tetapi melompat keluar dari istana dan naik ke puncak gunung lagi.
dia melihat ke arah Chu Feng pucat yang menginjak kehampaan dan akan jatuh kapan saja. Alisnya berkerut, seolah-olah dia sedang membuat keputusan yang sulit. Tetapi pada akhirnya, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan token seperti kristal dari dadanya, melemparkannya ke Chu Feng dan berkata, "Lanjutkan." Setelah kartu diserahkan, tekanan tak terlihat yang tersisa di sekitar Chu Feng menghilang. Sesaat, dan udara yang hilang dan kekuatan yang dalam muncul kembali di sekitar Chu Feng. Pada saat ini Chu Feng sangat gembira, karena dia akhirnya diselamatkan. Dia menutup matanya terlebih dahulu, dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, dia merasa bernapas adalah hal yang nyaman. "Terima kasih, senior, junior. Ada apa denganmu?" Chu Feng awalnya ingin berterima kasih padanya, tetapi dia terkejut menemukan bahwa wajah lelaki tua berambut putih itu sedikit pucat dan jelek, dan penampilannya sangat mirip dengan dia barusan. "Aku hanya punya satu token, dan aku memberikannya padamu." "Aku juga akan tertekan oleh formasi di sini," kata lelaki tua berambut putih itu dengan senyum datar. "Apa ini?" Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lelaki tua ini yang tidak pernah berhubungan dengannya ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kali akan datang untuk menyelamatkannya dengan harga pengorbanan diri. Ini membuat Chu Feng malu. Dia bisa melihat bahwa pemilik di sini tidak mau menyelamatkannya. Itu adalah orang tua yang membuat klaimnya sendiri dan memberi Chu Feng pengawalnya, tetapi ini membuatnya jatuh ke dalam krisis. Meskipun Chu Feng benar-benar ingin hidup, dia tidak mau membiarkan orang tua yang dia temui pertama kali kehilangan nyawanya karena menyelamatkannya. "Chu Feng, cepat tuliskan formasi di token itu. Selama kamu menuliskannya, aku dapat membantumu membuat token pelindung, dan kemudian secara alami akan dapat menahan formasi di sini." Pada saat ini, dan suara merdu dan terdengar di benak Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berani ragu lagi, tetapi buru-buru menuangkan kekuatan mentalnya ke dalam token kristal untuk mempelajari formasi di token. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin jelek, jadi dia berkata, "Chu Feng, junior, saya tidak tahu nama senior. Saya akan pasti membalas kebaikan menyelamatkan hidupku di masa depan." "Oh, ternyata teman kecilmu itu bernama Chu Feng? Itu nama yang bagus." Qi Feng yang dengan paksa memaksakan senyum, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakitnya, yang membuatnya sulit bernapas. Kebaikan yang luar biasa tanpa kata-kata, Chu Feng akan membalas kebaikan dengan tindakan di masa depan. "Senior, kita akan bertemu nanti." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chu Feng melemparkan token di tangannya ke Qi Feng Yang. "Teman kecil Chu Feng, kamu." Qi Feng Yang menemukan bahwa Chu Feng sudah berbalik dan pergi ketika dia mengambil token. Pada saat ini, dia ingin mengejar, tetapi dia, yang tidak dapat mengendalikan langit, tidak berdaya. Anak ini masih memiliki sedikit tulang punggung, tapi tidak apa-apa. "Jika dia tidak mengembalikan token pelindungku kepadamu, aku akan mengambilnya kembali sendiri. Lebih baik dia menyerahkannya daripada aku membunuhnya." Saat itu, tawa samar terdengar, dan lelaki tua dengan pakaian umum dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil itu diam-diam muncul di samping Qi Feng Yang, tetapi dia tidak berdiri di puncak gunung, tetapi melayang di udara. Bab 235 Yuanwu tingkat ke-7. "Hei, dia seperti ini. Itu menunjukkan bahwa tidak sia-sia bagiku untuk mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya. Sayang sekali kehilangan nyawaku. Seperti ini. Tidak bisakah kamu benar-benar membantunya?" Qi Feng yang melihat ke samping pria tua berpakaian biasa memiliki sedikit permintaan di matanya. "Apakah kamu benar-benar mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang lain barusan?
Kamu baru saja mengancamku dengan hidupmu sendiri. Kamu tahu, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Pria tua berpakaian sipil itu tersenyum licik, dan kemudian berkata, Feng Yang. Saya di sini di Qingzhou, dan saya satu-satunya teman seperti Anda. Saya tidak ingin hubungan antara Anda dan saya dipengaruhi oleh bocah seperti itu. Setelah mengatakan ini, lelaki tua biasa itu menepuk bahu Feng Qingyang, kemudian berjalan ke istananya sendiri. Dan melihat ke belakang orang yang pergi, Qi Feng yang memiliki senyum masam di wajahnya, dia mengerti arti kata-kata lelaki tua itu, dan dia juga tahu betul bahwa di depan orang ini, dia benar-benar bisa berbicara dengannya. Pada pijakan yang sama, suatu kehormatan, dia benar-benar tidak berhak meminta orang itu melakukan sesuatu untuknya. Anak muda, saya harap Anda akan diberkati dan cukup beruntung untuk melarikan diri dari sini dengan kemampuan Anda sendiri. Setelah itu, Qi Feng yang juga kembali ke istana setelah melihat dengan menyesal ke arah di mana Chu Feng pergi. Hahaha, sementara Qi Feng yang merasa kasihan pada Chu Feng buru-buru bergegas ke puncak gunung lain dan mulai mengatur formasi pesona, memadatkan token pelindung yang bisa menahan formasi. Tidak, ini terlalu rumit. Meskipun saya tahu metode kondensasi, saya tidak dapat memadatkannya dengan cepat. Chu Feng mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa metode spiritualis dunia berjubah biru, yang dia, spiritualis dunia berjubah abu-abu, harus digunakan kesulitan besar. Chu Feng, ayolah, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu tahu metode kohesi ini dengan sangat baik. Hanya saja kualitas pesonanya tidak cukup, tapi aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu harus bertahan, jika tidak, tidak hanya kamu akan mati, tapi aku juga akan mati. Menemanimu untuk mati. Dalam situasi ini, Egi juga tidak berdaya, meskipun dia tahu apa yang harus dilakukan, dia tidak dapat membantu Chu Feng melakukannya, karena meskipun dia dapat meminjam tubuh Chu Feng, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melakukannya dalam pertempuran, tidak mungkin untuk mengkomunikasikan kekuatan pesona, jadi saat ini, itu hanya bisa mengandalkan Chu Feng sendiri. Ya, aku harus berhasil. Aku tidak boleh gagal, masih banyak hal yang harus kulakukan, selain itu, bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan Egi menemaniku mati. Mendengar kata-kata Egi, Chu Feng tiba-tiba menjadi termotivasi. Saya tidak tahu dari mana datangnya kekuatan, itu membuatnya merasa tidak nyaman lagi, bahkan jika tidak ada udara untuk bernafas, dia masih bisa berkonsentrasi, mengerahkan seluruh energinya untuk mengatur formasi dan memadatkan token. Dan dalam keadaan seperti itu, Chu Feng secara ajaib bertahan selama setengah jam tanpa bernapas selama setengah jam. Ini adalah ujian yang cukup untuk hati. Orang biasa pasti sudah mati, tapi Chu Feng bertahan. Meskipun pada saat ini, wajahnya sudah sepucat kertas, tetapi matanya sangat panas, menatap tajam ke formasi pesona di depannya, memadukan lapisan demi lapisan kekuatan pesona ke dalamnya, dan menggunakan cara cerdik untuk menggabungkannya bersama. Sebagai satu. Om. Akhirnya, cahaya yang menghanguskan menyebar, dan formasi pesona agung dengan cepat memadat, akhirnya membentuk token pesona kecil dengan 4 mantra sebagai titik kontraksi. Token pesona ini transparan seperti kristal dan sangat indah, tetapi di dalamnya penuh dengan kekuatan pesona, dan kekuatan pesona itu beroperasi dengan cara yang rumit untuk berlutut dan berjalan, persis seperti yang dikatakan Chu Feng. Pada saat ini, dengan token di tangannya, tekanan yang melekat pada Chu Feng menghilang dalam sekejap, dan ini menunjukkan satu hal, yaitu Chu Feng berhasil. Chu Feng, kamu berhasil. Kamu benar-benar berhasil, itu hebat, karena kamu telah mencapai apa yang bisa dilakukan oleh spiritualis dunia berjubah biru. Pada saat ini, Egi tersenyum manis, di ruang roh dunia melompat-lompat dan turun, bersorak.
Dia benar-benar bahagia untuk Chu Feng dari lubuk hatinya. Bukan hanya Chu Feng menyelamatkan hidupnya dan hidupnya, tetapi Chu Feng mampu melakukan ini, yang menunjukkan bahwa potensi Chu Feng sangat tinggi dan bakatnya sangat tinggi. Ini semua berkat senior Qi Feng Yang. Jika bukan karena orang tuanya, siapa yang akan meminjamkan saya token dan memberitahu saya metode kondensasi token? Saya khawatir kali ini benar-benar akan menjadi bencana. Chu Feng tersenyum kecut, ada ekspresi terima kasih di wajahnya. Sejak saat itu, dengan token ini di tangan, Chu Feng merasa seperti bebek yang disiram di Baikugo ini. Sebelumnya, generasi muda di Qingzhou yang berbagi harta di Baikugo dengannya. Tapi sekarang, semua yang ada di Baikugo ini dibiarkan dia nikmati sendiri. Tidak hanya obat misterius, tapi daging hewan di sini halus dan lembut, dan mata air di sini manis dan enak. Chu Feng benar-benar jatuh cinta dengan tempat ini. Selain itu, selain tempat ini, Chu Feng tidak tahu apakah dia bisa menemukan obat dalam jumlah besar untuk dijarah. Oleh karena itu, Chu Feng tinggal di Baikugo ini selama lebih dari setengah tahun. Selama waktu ini, Chu Feng menjarah obat-obatan yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan primordial, tetapi Baikugo ini terlalu besar, bahkan jika Chu Feng menghabiskannya setiap hari mencarinya, tetapi obat misterius masih seolah tidak ada habisnya. Yang membuat Chu Feng tidak ada habisnya. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan spiritual Chu Feng, tidak peduli berapa banyak obat yang dia rampas, itu masih belum cukup untuk melahap guntur ilahi di tubuhnya. Itu hanya tingkat ke-7 dari Yuanwu. Meskipun kultivasi semacam ini tidak terlihat sangat kuat, dengan sarana Chu Feng, bahkan mereka yang berada di tingkat ke-3 Xuanwu tidak lagi menjadi masalah, hanya mereka yang berada di tingkat ke-4 Xuanwu yang dapat melawannya, jadi dia merasa bahwa dengan miliknya sendiri dengan basis kultivasi. Tidak masalah berurusan dengan Gong Luyun itu. Namun, dalam setengah tahun terakhir, meskipun kultivasi Chu Feng sedikit meningkat, Egi belum membuat kemajuan dalam kultivasinya karena dia gagal menelan sumber tirani dan masih berada di tingkat pertama Xuanwu. Namun, mengetahui bahwa Chu Feng ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Dandan Gong Luyun, dia tidak menyalahkan Chu Feng, melainkan mendukung kultivasi Chu Feng di sini. Dan bantu Egi menemukan sumbernya. Pada hari ini, Chu Feng menghitung waktu, dan kurang dari sebulan sebelum penunjukan tahun itu. Berpikir bahwa masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum penunjukan, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan Baikugo ini. Karena pertempuran ini pasti tidak akan sesederhana yang dibayangkan. Lagi pula, hari itu, Lin Ran dari Istana Qilin akan melindungi Gong Luyun seperti itu. Jika Chu Feng membunuh Gong Luyun di masa depan, Lin Ran pasti tidak akan melepaskannya. Oleh karena itu, Chu Feng harus membuat beberapa persiapan, setidaknya setelah dia menyebabkan bencana, agar keluarganya tidak terlibat olehnya. Sementara Chu Feng hendak pergi, di puncak gunung itu, lelaki tua berpakaian biasa dan Qi Feng yang sedang duduk di aula bermain catur. Kakak Hen Yuan, terima kasih padamu akhir-akhir ini, aku sudah merasakan kesempatan untuk menerobos. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu setengah tahun, aku seharusnya bisa menembus tingkat ke-9 Xuanwu dan melangkah ke alam bela diri surgawi. Qi Feng yang berkata dengan penuh terima kasih. Bab 236 layak dibantu. Kakak Feng Yang, saya telah berada di Qingzhou selama ini berkat perhatian Anda. Terlalu sopan untuk mengatakan ini tentang hubungan antara kita berdua. Selama aku bisa melangkah ke Heaven Martial Realm, aku akan bisa berdiri bahu-membahu dengan penguasa istana. Bahkan jika bajingan tua dari keluarga Lin itu menekan keluarga Kiku saat aku pergi, dia hanya bisa menyerah pada saya ketika saya kembali. Menyebutkan masalah ini, Qi Feng yang penuh dengan kepuasan. Saat ini di daratan Kyushu, Heaven Martial Realm tidak lagi menjadi legenda, tetapi di Qingzhou hanya master rumah besar dari Istana Qilin dan raja dari sekte Lingyun yang telah melangkah ke dunia ini.
Tidak heran jika Qingzhou akan menjadi negara bagian terlemah di Kyushu. Orang biasa orang tua itu menggelengkan kepalanya. Hehe. Qi Fengyang hanya bisa tersenyum kecut pada kata-kata ironis dari orang biasa, tapi tidak bisa membantah. Saat itu, Qingzhou adalah negara paling kuat di Kyushu, tapi bagaimanapun juga itu adalah permulaan, dan sekarang kesepian Qingzhou adalah fakta, tentu saja. Alasan mengapa Qingzhou kesepian juga disalahkan pada generasi mereka yang terlalu biasa-biasa saja. Memikirkan hal ini, Qi Fengyang tidak bisa menahan nafas. Melihat junior di Qingzhou hari ini, tidak ada orang yang terlalu menonjol. Dugu Aoyun tidak buruk di Qingzhou, tetapi di antara junior di daratan Kyushu, dia tidak sangat bagus. Tampaknya biasa-biasa saja. Apakah itu berarti langit ingin membunuhku di Qingzhou? Dugu Aoyun. Pria tua berpakaian preman itu tersenyum tipis. Kakak Hen Yuan, aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini. Mendengar kata-kata ini, ekspresi tenang Qi Fengyang tidak bisa tidak berubah, dan dia buru-buru bertanya. Di Baikugou, bukan hanya kamu dan aku. Selain kamu dan aku, ada orang lain yang telah tinggal di Baikugou selama lebih dari setengah tahun. Juga, dalam setengah tahun terakhir, dia telah memperoleh banyak hal, mencuri rumah harta karun obat-obatan misterius yang dikumpulkan oleh monster, dan menyapu seluruh Baikugou. Yang paling penting adalah dia juga seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, dan dia hanya seorang anak laki-laki di usia ini. Dengan prestasi seperti itu, benar-benar memiliki masa depan yang cerah. Pria tua berpakaian preman itu tersenyum lagi. Seorang pria muda dengan kemampuan spiritualis dunia berjubah abu-abu. Pada saat ini, Qi Fengyang tidak bisa tenang lagi dan berdiri dengan penuh semangat, karena spiritualis dunia berjubah abu-abu pasti dapat dihitung sebagai salah satu sosok Qingzhou. Remaja? Sungguh hal yang luar biasa bagi seorang pemuda untuk menjadi seorang spiritualis dunia berjubah abu-abu, sesuatu yang harus dia anggap serius. Tetapi memikirkannya dengan hati-hati, Qi Fengyang merasa ada sesuatu yang salah, jadi dia berkata, Saudara Hen Yuan, ini Baikugou. Anda mengatakan bahwa kecuali Anda adalah spiritualis dunia berjubah biru atau alam bela diri surgawi yang sangat kuat, jika tidak, Anda akan menjadi di Baikugou setelah formasi diaktifkan. Tidak ada yang bisa menahan penindasan di dalam spiritualis dunia berjubah abu-abu. Bagaimana dia bisa bertahan di sini selama lebih dari setengah tahun? Omong-omong, dia bisa bertahan berkat bantuan Anda, Saudara Fengyang. Jika Anda tidak menyerahkan token pelindung yang saya berikan kepadanya hari itu, dia tidak akan bisa menghafal formasi dari token. Tapi meski begitu, aku harus mengakui betapa kuatnya anak ini. Lagi pula, formasiku tidak bisa diringkas oleh World Spiritist non berjubah biru, tapi dia berhasil. Katakan padaku, apakah dia benar-benar kuat? Junior. Pria tua berpakaian preman itu tersenyum ringan. Kakak Hen Yuan, apakah kamu mengatakan bahwa pemuda yang telah tinggal di Baikugou ini selama lebih dari setengah tahun adalah Qi Fengyang yang sama? Pada saat ini, Qi Fengyang tiba-tiba menyadari, matanya penuh kejutan. Tentu saja itu dia. Orang biasa itu mengangguk. Saya baru saja mengatakan bahwa pemuda itu adalah seorang jenius yang langka. Saya tidak pernah berpikir bahwa seorang jenius akan mencapai tingkat seperti itu. Tidak heran dia akan diwarisi oleh lelaki tua Yukong. Pada saat ini, Qi Fengyang akhirnya menyadarinya. Sementara dia terkejut, dia tiba-tiba tersenyum dan semakin merasa apa yang saya katakan hari itu benar. Apa Pak Tua Yukong? Dia hanyalah puncak basal, dan dia belum pernah menyentuh alam langit seumur hidupnya. Pasti kebetulan dan keberuntungan dia bisa menciptakan seni bela diri terbang di langit jauh lebih baik darinya. Karena sejak setengah tahun yang lalu, sosok misterius muncul di Qingzhou, Tuan Jubah Abu-Abu. Tuan Jubah Abu-Abu ini tidak hanya membuat Ling Yunzong khawatir,
tetapi juga istana Qilin Anda. Meskipun dia menghilang lebih dari setengah tahun, dia masih dari Qingzhou. Orang yang membicarakannya setelah makan malam. Dan jika saya tidak salah, Tuan Jubah Abu-Abu seharusnya adalah pemuda bernama Chu Feng, lanjut. Ada hal seperti itu. Sepertinya Chu Feng benar-benar bocah yang gelisah. Mendengar narasi lelaki tua itu, senyum di wajah Qi Feng yang menjadi lebih intens, dan hatinya menjadi lebih bersemangat, karena semakin gelisah dia. Dengan poin tinggi cenderung lebih bisa menjadi tembakan besar. Lagi pula, di antara pembangkit tenaga listrik teratas di masa lalu, siapa yang tidak menunjukkan ketajaman mereka ketika mereka masih muda dan memandang rendah rekan-rekan mereka? Sekarang pemuda seperti itu muncul di Qingzhou, Qi Feng yang tampaknya melihat harapan, dan tentu saja dia sangat gembira. Hanya saja anak ini mungkin mengalami malapetaka, kata lelaki tua berpakaian preman itu tiba-tiba. Bencana besar? Saudara Heng Yuan, apa maksudmu? Melihat ini, ekspresi Qi Feng yang berubah drastis. Putra ini dalam pertempuran hidup dan mati dengan yang lain, dan waktunya semakin dekat. Lawannya adalah putra penguasa kota Xuanwu, dan dia telah memenangkan cinta Lin Ran, seorang bajingan tua dari keluarga Lin di istana Qilin Anda. Untuk melatihnya selama setengah tahun, ada banyak sumber daya yang dapat membahayakan istana Qilin Anda. Dan pemuda itu, meskipun dia sangat berbakat, tidak memiliki latar belakang di Qingzhou, jadi saya pikir pertempurannya kurang lebih menguntungkan. Pria tua berpakaian sipil itu menjelaskan. Mendengar ini, Qi Feng yang mengerutkan kening, dan kemudian berkata kepada orang biasa, Saudara Ziwan, saya. Pergilah. Saya tahu Anda bajingan tua, saya sangat berharap Qingzhou dapat menghasilkan junior yang layak, anak ini layak untuk Anda bantu. Sebelum Qi Feng yang selesai berbicara, lelaki tua berpakaian sipil itu melambai padanya. Kakak Ziwan benar-benar mengenalku, Kakak Ziwan, kalau begitu aku akan pergi dulu. Qi Feng yang berhenti berjalan di pintu, berbalik dan menangkupkan tangannya dan berkata, Terima kasih, Kakak Feng yang karena telah menyelamatkan nyawa putra ini. Terima kasih atas namanya. Dia mendapatkan nyawanya, bakatnya layak untuk dilepaskan, dan itu layak untuk membantunya. Pria tua berpakaian preman itu tersenyum, dan Qi Feng yang juga saling memandang. Sambil tersenyum, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi turun gunung. Tepat setelah Qi Feng yang pergi, wajah lelaki tua dengan pakaian biasa menjadi serius, matanya penuh kekhawatiran, dia berdiri di puncak gunung, memandang ke langit di kejauhan, dan berkata dengan ringan, Sudah 6 tahun, mengapa? Kamu masih belum muncul? Tubuh ilahi yang diberikan Tuhan seharusnya tidak begitu dikenal, mungkinkah? Kecelakaan apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, lelaki tua berpakaian preman itu tidak bisa menahan nafas. Menutup matanya perlahan, dan pikirannya melayang kembali ke 6 tahun yang lalu malam itu. Malam itu, guntur Dewa 9 warna muncul di atas Bima Sakti 9 langit, mengguncang seluruh benua, tetapi akhirnya bergemuruh menuju Qingzhou. Malam itu, puluhan ribu ahli dari dinasti Jiang pergi ke Qingzhou, bersumpah untuk menemukan tubuh dewa, tetapi mereka kembali dengan tangan kosong. Bab 237 Kejatuhan Chu Guyu. Setelah Chu Feng meninggalkan Baikugu, tempat pertama yang dia kunjungi adalah sekte nomor 1 di Qingzhou, sekte Lingyun. Tujuannya adalah untuk menemukan kakak laki-lakinya, Chu Guyu. Sejak pertemuan keluarga Chu setahun yang lalu, Chu Feng belum pernah melihat kakak tertuanya. Tapi kakak laki-lakinya tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dipedulikan Chu Feng di keluarga Chu. Jika dikatakan siapa yang paling penting bagi Chu Feng di keluarga Chu, selain ayahnya Chu Yuan, itu pasti Chu Guyu ini adalah dua orang pertama yang membuat Chu Feng merasakan apa itu kerabat. Sekarang, pertempuran antara Chu Feng dan Gong Luyun semakin dekat,
dan pasti akan ada beberapa masalah setelahnya. Meskipun Chu Guyu adalah murid dari sekte Lingyun, bagaimanapun juga statusnya rendah hati, dan kekuatannya tidak dapat melindungi dirinya sendiri. Jika keluarga Gong ingin menyakitinya, itu akan terlalu sederhana, jadi Chu Feng ingin membawa Chu Guyu pergi ke tempat yang dia rasa aman. Kamu mengatakan bahwa Chu Guyu tidak berada di sekte Lingyun lagi? Lalu kemana dia pergi? Di depan gerbang sekte Lingyun, Chu Feng melihat murid-murid sekte luar sekte Lingyun dengan sedikit terkejut. Bagaimana saya tahu ini? Anda adalah keluarganya, Anda bahkan tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Murid Ling Yunzong selalu sangat bangga, bahkan murid luar seperti ini, dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Chu Feng, dan tetap saja dia mengira Chu Feng adalah orang biasa, jadi dia memandang Chu Feng dengan jijik, dan wajahnya dipenuhi dengan 3 karakter ketidaksabaran. Setelah mengetahui bahwa Chu Guyu telah meninggalkan sekte Lingyun, Chu Feng sudah dalam keadaan bingung, dan dia tidak repot-repot berdebat dengan murid itu. Sebaliknya, dia memikirkan dengan hati-hati tentang kemana Chu Guyu akan pergi setelah meninggalkan sekte Lingyun. Jika dia tidak ada, Chu Guyu tidak akan meninggalkan tempat perlindungan yang kuat dari sekte Lingyun tanpa alasan. Saudaraku, aku ingin tahu siapa kamu milik kakak senior Chu. Tapi saat Chu Feng hendak meninggalkan sekte Lingyun, seorang pria berjalan mendekat. Dia juga seorang murid dari sekte Lingyun, tapi dia adalah murid luar, dan usianya hampir sama dengan Chu Guyu. Ketika dia muncul di depan Chu Feng saat ini, dia tidak hanya tidak memiliki kesombongan Lingyun lainnya murid sekte, tapi dia penuh senyum. Saya adik laki-laki Chu Guyu, dan nama saya Chu Feng. Kakak laki-laki, apakah Anda tahu di mana kakak laki-laki saya? Chu Feng merasa bahwa pria ini tidak akan datang untuk berbicara dengannya tanpa alasan, dan dia harus tahu beberapa rahasia. Kakak Chu Feng, bicaralah di sini. Setelah melihat sekeliling, pria itu menarik Chu Feng ke sudut kosong, dan kemudian berkata, kakak laki-lakimu dan aku, sekte Lingyun yang beribadah bersama saat itu, berada di luar. Dia adalah saudara yang baik ketika kita berada di sekte. Dia lebih berbakat dariku, dan dia menjadi murid batin sebelum aku, tapi ini tetap tidak mempengaruhi hubungan antara kita berdua. Kakak tertuamu sangat berbakat, teruskan berlatih, meskipun kamu tidak bisa menjadi murid inti, tetapi di masa depan, kamu juga bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penatua di Lingyunzong. Namun, sepertinya sesuatu terjadi pada keluargamu setengah tahun yang lalu. Pria itu tanya tiba-tiba. Yah, ada kecelakaan di rumah, dan ayahku meninggal karena sakit. Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya, karena selalu buruk mengatakan sesuatu seperti dimusnahkan. Hei, tidak heran. Sejak dia mengetahui hal ini, dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia sangat jarang berhubungan denganku, dan emosinya sangat keras. Karena itu, dia, yang selalu baik berperilaku, menyinggung seorang tetua dari sekte dalam cucu. Tidak hanya kakak laki-lakimu yang terluka parah, tetapi dia juga dikeluarkan dari sekte Lingyun. Murid itu menghela nafas. Kakak laki-lakiku dijebak oleh seseorang untuk diusir dari sekte Lingyun? Siapa itu? Siapa yang menyakiti kakak laki-lakiku seperti ini? Mendengar kata-kata ini, Chu Feng sangat marah, dan bahkan sedikit marah. Lupakan saja, tidak ada gunanya memberitahumu, tapi aku bisa memberitahumu tentang keberadaan kakakmu saat ini. Kata pria itu. 500 mil jauhnya dari Lingyunzong, ada sebuah kedai kecil, tidak ada pelayan di kedai, tetapi hanya satu bos tidak lain adalah kakak tertua Chu Feng, Chu Guyu. Chu Guyu hari ini baru berusia 18 tahun, usia yang sangat baik, tetapi di wajah Chu Guyu, semangat kepahlawanan masa lalu telah lama hilang. Saat ini, dia mengenakan kain kasar, wajahnya yang tak bernyawa penuh dengan perubahan, dan dia berjalan dengan pincang, sehingga dia menjadi lumpuh. Hei,
Hei, Chu Guyu, bisakah kamu cepat-cepat? Aku tidak tahu apakah aku lapar. Naik, aku akan menghancurkannya kedai rusakmu. Di kedai, ada 3 meja tamu, sekitar 6 orang di setiap meja, semuanya adalah murid batin Ling Yunzong. Sambil minum dan bersenang-senang, mereka menginstruksikan Chu Guyu dan mengutuknya dengan keras. Untuk situasi seperti ini, Chu Guyu sudah terbiasa. Dia tidak bisa menyinggung kelompok orang ini, karena dia tidak berani menyinggung kelompok orang ini, tapi dia bukan karena dirinya sendiri, tapi karena adik laki-lakinya. Saudara Zhao, Chu Guyu ini benar-benar dapat ditoleransi. Kami datang kepadanya sebulan sekali untuk menghancurkan kedai minumnya, tetapi dia tetap tidak pergi dari sini, kata pria berjanggut malu. Dia tidak berani. Meskipun keluarga Chu-nya hancur, Chu Guyu masih memiliki adik laki-laki bernama Chu Feng, dan Chu Feng sekarang berlatih di sekolah Azure Dragon. Jika dia berani pergi dari sini, aku akan membiarkan adik laki-lakinya bandingkan dia dengan dia. Ini menyedihkan. Pria berjanggut malu itu mencibir. Tampaknya Chu Guyu memiliki kasih sayang yang dalam untuk adik laki-lakinya, dan dia mampu melakukan pengorbanan seperti itu demi keselamatan adik laki-lakinya. Namun, kakak senior Zhao, menurut saya, bunuh saja dia secara langsung. Jika dia berani menyinggung perasaan kamu, bunuh saja dia. Kamu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Murid lain bergema. Oh, mudah untuk membunuhnya, tapi itu terlalu murah baginya. Aku hanya ingin dia hidup dalam kehidupan yang sederhana, lebih miskin dan lebih buruk dari siapapun, dan aku akan menghapus kultivasinya hari ini. Mengapa? Biarkan dia benar-benar direduksi menjadi orang yang tidak berguna. Yang Suhu menyesap anggur, hawa dingin muncul di matanya, dan kemudian dia hanya mendengar, retak, dan menjatuhkan gelas anggur ke tanah. Melihat ini, para murid di 2 meja lainnya juga tiba-tiba membalikkan meja anggur dan menatap Chu Guyu yang baru saja keluar dari dapur belakang dengan mata jahat. Saat ini, di tangan Chu Guyu, dia memegang makanan dan anggur. Melihat pemandangan di depannya, dia sudah menduganya sejak lama. Dia menatap pria berjanggut malu-malu tanpa daya dan berkata dengan tenang, "Zhao Di, apakah itu cukup? Aku bukan lagi murid Ling Yun Sekte, dan saya tidak meninggalkan pandangan Anda. Bagaimanapun, saya juga seorang seniman bela diri, bahkan jika aura murid Ling Yunzong memudar, saya masih bisa membuat perbedaan. Tapi aku tahu kamu tidak menginginkanku untuk hidup dengan baik, jadi saya dengan rendah hati membuka kedai ini di sini, tetapi meskipun demikian, Anda masih menolak untuk melepaskan saya? Apa pendapat Anda tentang saya? Anda pergi. Anda masih tidak tahu situasi Anda sendiri, seniman bela diri? Saya akan membuat Anda tidak bisa menjadi seniman bela diri hari ini, bahkan bukan orang biasa." Sambil berbicara, Yang Suhu berdiri dengan tiba-tiba dan mengeluarkan belati berkilau dari manset, mendekati Chu Guyu dengan agresif. Bab 238 membakar kemarahan. Dengan belati di tangannya, janggut dan janggut kambing mendekati Chu Guyu dengan ganas, sudah memancarkan auranya sendiri dari tingkat pertama Yuan Wu. Berlutut, janggut kambing meraung keras, dan paksaan yang dibentuk oleh Yuan Li bergegas menuju Chu Guyu seperti air pasang. Pada saat ini, Chu Guyu ingin melawan, tetapi hanya dengan Lingwu tingkat ke-7, bagaimana dia bisa menahan penindasan dari pusat kekuatan dunia Yuan Wu, dan berlutut dengan celepuk. Papa datang di depan Chu Guyu, janggut berjanggut itu membuka tangannya, dan dia menampar Chu Guyu dengan 2 tamparan keras. Kekuatan yang kuat memaksa Chu Guyu jatuh ke tanah, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Saat disemprotkan, pipi di kedua sisi sudah bengkak. Heh! Menghadapi wanita berjanggut jenggot, Chu Guyu hanya terkekeh, dia sudah terbiasa.
terbiasa dengan berbagai hinaan pihak lain padanya, tapi dia tidak pernah melawan. Bukannya dia tidak berani melawan, tapi dia tidak mau melawan. Dia ingin hidup karena dia tahu bahwa dia memiliki adik laki-laki yang luar biasa. Selama dia memberi adiknya waktu tertentu, dia pasti akan tumbuh. Semua penghinaan yang dideritanya saat itu dapat dipulihkan, dan balas dendam besar atas pemusnahan keluarga Chu-nya juga akan terbalaskan. Sialan, kamu tertawa? Kamu bisa tertawa terbahak-bahak. Aku akan membuatmu tertawa, aku akan membuatmu tertawa, aku akan melihat apakah kamu masih bisa tertawa. Kaki dan menginjak kaki Chu Guyu yang lain, hanya untuk mendengar, klik, kaki baik Chu Guyu lainnya dipatahkan oleh janggut kambing. Rasa sakit dari patah kaki melanda, tetapi Chu Guyu menggertakkan giginya dengan erat dan tidak menangis. Demikian pula, dia tidak memohon belas kasihan, karena dia tahu bahwa tidak ada gunanya meminta belas kasihan dari orang seperti ini. Tertawa, tertawa lagi, aku akan membuatmu tidak pernah tertawa lagi dalam hidup ini. Pria berjanggut dan berjanggut itu mencibir lagi dan lagi, mengangkat belati di tangannya, dan dengan panik menikam dantian Chu Guyu. Bersiaplah untuk menghapus kultivasi Chu Guyu. Jangan! Pada saat ini, wajah Chu Guyu juga berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Dia tahan bagaimana janggut kambing memperkosanya, tetapi dia tidak bisa mentolerir basis kultivasinya dihapuskan, itu saja. Bagaimana mungkin nyawanya dan kekuatan yang diperolehnya dari berlatih seni bela diri selama 8 tahun bisa hilang seperti ini? Namun, teriakannya tidak hanya gagal menghentikan kecepatan jatuhnya belati di tangan Guotei, tetapi malah meningkatkan tekad Guotei untuk menghapus kultivasi Chu Guyu. Saya melihat kilatan cahaya dingin, dan aliran darah menyembur dari tubuh Chu Guyu, dan belati telah menembus jauh ke dalam dantian Chu Guyu. Pada saat ini, wajah Chu Guyu sepucat kertas, dan rasa sakit dari dantiannya membuat tubuhnya bergetar, tetapi dia tidak melolong, tetapi menatap dantiannya, menonton dengan matanya sendiri. 8 tahun dengan cepat terkuras sampai benar-benar terpisah dari tubuhnya. Ah, aku akan bertarung denganmu. Tiba-tiba, Chu Guyu berteriak, seperti harimau yang meletus, berdiri dengan amarah yang tak ada habisnya, dan bergegas menuju janggut itu. Bang, namun, bagaimana dia bisa menjadi lawan Goatbeard yang telah dihapuskan di basis kultivasinya? Goatbeard mengangkat kakinya dengan santai dan menendang Chu Guyu keluar seperti karung pasir, tanpa ampun memukul dinding kedai. Ketika, wow, jatuh ke tanah, Chu Guyu menyemburkan seteguk darah lagi, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya patah oleh pukulan ini, tetapi meskipun demikian, Chu Guyu masih berusaha untuk bangun, menatap tajam. Jauh, tetapi dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, dan seluruh tubuhnya hampir terpencar dan tidak berguna. Mulai sekarang, kamu akan menjadi anjing kudis, dan kamu akan selalu bisa merangkak di depanku, hahaha. Shepherd memandang Chu Guyu dan tertawa terbahak-bahak, dan dia tertawa sangat bahagia. Mengenai adegan ini, kaki anjing di belakangnya juga tertawa, tetapi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, karena metode kumis domba terlalu kejam, dan nasib menyinggung perasaannya benar-benar lebih buruk daripada kematian. Pada saat yang sama ketika Goatbeard Hu melecehkan Chu Guyu, seekor elang botak turun dari langit, mendekati kedai minuman, dan yang duduk di atas elang botak itu persisnya adalah Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng telah meregangkan kekuatan mentalnya hingga batasnya, yang membuat pendengarannya sangat sensitif, tetapi ketika dia mendengar jeritan, wajahnya tidak bisa tidak berubah secara drastis. Tanpa diduga, dia melompat turun dari elang botak dan dengan metode Yukong bergegas ke kedai minuman karena dia baru saja mendengar teriakan dan mendengar bahwa teriakan itu adalah suara kakak laki-lakinya Chu Guyu. Boom! Chu Feng bergegas ke kedai seperti kilat.
Ketika dia memasuki kedai, dia membawa kekuatan angin yang kuat. Seorang murid juga terguling dan merangkak oleh angin kencang ini. "Kakak!" Setelah memasuki kedai, Chu Feng mengunci pandangannya pada Chu Guyu untuk pertama kalinya. Melihat Chu Guyu yang terbaring di tanah penuh dengan bekas luka, jantung Chu Feng hampir melompat keluar. "Cepat dan bantu. Saudaraku, adik laki-laki." Chu Guyu kehilangan kultivasinya dan sangat kesakitan, tetapi suara Chu Feng membangunkannya, terutama setelah dia melihat ke atas dan menemukan Chu Feng tepat di depannya. Dia bahkan lebih terkejut. Namun, setelah dia melirik, si janggut kambing dan yang lainnya yang berdiri di belakang Chu Feng mendorong Chu Feng menjauh dan berteriak, "Lari, kakak, lari!" Di sekte kelas 2, Chu Feng, kan? Sudut. Mulut janggut dipenuhi dengan senyum aneh dan menyeramkan, dan pada saat yang sama, anjing di belakangnya sudah mengerti arti jenggot, dan sudah pintu masuk kedai diblokir untuk mencegah Chu Feng melarikan diri. "Zhao Di, akulah yang menyinggungmu saat itu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan padaku, aku mohon biarkan adikku pergi." Pada Chu Feng, Chu Guyu tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia, yang telah didukung oleh Chu Feng, ingin berlutut dan memohon belas kasihan kepada janggut itu. Pak, namun, sebelum Chu Guyu berlutut, sebuah tangan besar yang kuat membantunya berdiri lagi. Itu adalah Chu Feng. Chu Feng memegang kakak laki-lakinya dengan satu tangan, menatap janggut berjanggut yang mencibir dengan matanya, dan bertanya dengan dingin, "Kamu membuat kakak laki-lakiku seperti ini? Menyia-nyiakan sekte kelas 2, apa yang dapat Anda lakukan untuk saya?" Kumis domba itu tersenyum ironis, dan senyum itu luar biasa merajalela. Melihat janggut-janggut itu mengaku, mata Chu Feng langsung berubah menjadi merah darah, dan aura pembunuh yang dingin melekat di sekujur tubuhnya, langsung memenuhi seluruh kedai. Dia menatap janggut-janggut itu dengan kejam, dan mengertakkan giginya dan mengucapkan 6 kata, "Aku akan membuatmu merasakan begitu banyak rasa sakit." Bab 239 darah tersebar di seluruh tanah. Aura pembunuh Chu Feng menusuk seperti udara dingin, dan itu menyayat hati. Itu mendinginkan hati mereka yang hadir dari luar ke dalam. Semua orang begitu ketakutan sehingga mereka menggigil dan mundur lagi dan lagi. Kakinya lemah dan dia berlutut di tanah. Apa yang terjadi? Napas ini sangat menakutkan. Anak ini, bukankah dia manusia? Seseorang dengan gemetar mengatakan kalimat ini, dan kalimat ini beresonansi dengan semua orang yang hadir, karena mereka semua ketakutan oleh pembunuhan Chu Feng. Aura mereka benar-benar ketakutan dari lubuk hati mereka. "Apa yang kamu takutkan? Dia hanya sampah dari sekte kelas 2. Jika kita keluar secara acak, kita bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari." Pada saat ini, janggut berjanggut itu berteriak dengan marah. Dan kata-katanya benar-benar membuat anjing-anjing di belakangnya sangat percaya diri, karena mereka tidak menyadari bahwa apa yang tertinggal di sekitar mereka saat ini adalah aura pembunuh Chu Feng. Mereka hanya tahu bahwa ini bukan paksaan, jadi mereka tidak dapat memastikan kultivasi Chu Feng, tetapi dalam pikiran bawah sadar mereka merasa bahwa kultivasi Chu Feng tidak terlalu tinggi, setidaknya dia belum melangkah ke alam Yuanwu. Sejak itu, sekelompok orang ini menjadi tenang dan menahan rasa takut di hati mereka. Tidak hanya mereka tidak lagi menyusut, tetapi mereka sekali lagi berjalan menuju Chu Feng dengan niat jahat, ingin menyingkirkan Chu Feng yang membuat mereka gelisah. "Saudaraku, aku tahu kamu bisa melarikan diri. Pergi, tinggalkan aku sendiri. Kamu pergi, selama kamu hidup keluarga Chuku memiliki harapan, kamu tidak boleh mati." Melihat ini, Chu Guyu menahan rasa sakit di tubuhnya, menghadap Chu Feng meraung keras. Alasan mengapa dia disiksa di sini selama setengah tahun adalah karena dia tidak ingin adik laki-lakinya Chu Feng mengalami kecelakaan. Tetapi saat ini,
Chu Feng telah datang ke rumahnya sendiri, yang membuatnya bingung, karena untuk dia bisa penghinaan, kultivasinya bisa dihapuskan, tapi tidak bisa diterima. Apa yang terjadi pada adik laki-lakinya? Melarikan diri. Dia tidak punya kesempatan. Namun, pada saat ini, God Bear tiba-tiba bergerak, dan pukulan yang kuat membawa lapisan Yuan Force meledak ke arah Chu Feng. Dengan pukulan ini, Chu Guyu kehilangan semua pikirannya. Dia merasa adik laki-lakinya telah mati. Dia merasa bahwa keluarga Chu-nya benar-benar tamat. Tetapi detik berikutnya, dia benar-benar terpana. Saya melihat telapak tangan Chu Feng sedikit terangkat, dan hanya mendengar suara letupan yang renyah. Dia memegang tinju berjanggut kambing di tangannya, dan tinju itu dihancurkan oleh Chu Feng, diikuti oleh Chu Feng lagi dengan gelombang lengan besar, terdengar suara robek, dan seluruh lengan janggut kambing itu robek. Ah, darah dan daging berceceran ke segala arah, mengalir ke udara. Pemandangan berdarah membuat orang terkejut dan ketakutan, tetapi hal yang paling menakutkan saat ini adalah janggut-janggut yang sangat tragis dan serigala melolong, jeritan hantu, jeritan pembunuh babi. Kamu. Pada saat ini, wajah semua orang berubah drastis, dan mereka terkejut. Sekalipun janggut kambingnya tidak kuat, setidaknya dia adalah orang yang kuat di alam Yuanwu. Bagaimana mungkin dia dicabik-cabik oleh murid sekte kelas 2? Tetapi pada saat berikutnya, mereka akhirnya melihat metode Chu Feng. Itu bukan kekuatan kuat Chu Feng, tetapi metode menyiksa orang yang benar-benar melampaui janggut domba. Mereka melihat kekejaman yang sebenarnya. Chu Feng mengambil belati yang jatuh ke tanah dengan janggut dan janggut domba, dan mulai memotong daging tubuhnya satu persatu, sampai seluruh tubuhnya dipotong-potong, ditutupi dengan tulang putih, tetapi belum selesai. Pada saat ini, di kedai minuman ini, terdengar jeritan yang menusuk hati satu demi satu, dan janggut serta janggutnya meraung kesakitan. Metode Chu Feng terlalu kuat dan menakutkan, karena metode yang paling menakutkan bukanlah membunuh orang, tetapi membunuh orang-orang ini untuk membiarkan orang ini bangun dan merasakan sakitnya sendiri saat ini. Chu Feng telah mencapai ini. Melihat darah menetes di sekujur tubuhnya, kecuali kepalanya, yang hampir dipotong menjadi kerangka dengan janggutnya, murid-murid dari sekte Lingyun yang hadir berubah menjadi hijau, karena mereka telah melihat iblis yang sebenarnya. Ah! Sejak pertama kali, beberapa orang tidak tahan dengan semua ini dan berbalik dan melarikan diri. Namun, mereka sama sekali tidak bisa melarikan diri dari kedai minuman. Sebaliknya, selama mereka yang berani berdiri di depan pintu kedai, mereka akan langsung berubah menjadi genangan darah dan mengalir di depan pintu. Pada saat ini, pintu kedai sudah berdarah seperti sungai. Besar-besar paman. Tolong lepaskan kami semua terpaksa, tolong biarkan kami hidup. Pada saat ini, orang-orang yang masih berada di kedai, mereka tidak berani masuk mundur, mereka semua berlutut di tanah, hampir pingsan, tapi Chu Feng mengabaikan mereka sama sekali, dan terus melakukan kekerasan pada jenggot. Pada saat yang sama, dia melihat musuh yang dia takuti diubah sepenuhnya tanpa bisa dikenali oleh adik laki-lakinya, dan orang-orang yang telah sering mengganggunya berlutut di depan adik laki-lakinya, memohon belas kasihan. Chu Guyu sudah kaget. Dia akhirnya mengerti mengapa adik laki-lakinya tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur sebelumnya, karena adik laki-lakinya telah tumbuh ke titik di mana dia dapat dengan mudah melenyapkan Yuan Wujing, dan sudah cukup kuat untuk melindungi kakak laki-lakinya. Pada saat ini, wajah Chu Guyu penuh dengan air mata. Dia menangis dengan gembira. Dia tidak menangis karena rasa sakitnya atau keluhannya. Dia menangis dengan gembira karena keluarga Chu-nya akhirnya melihat harapan. Dia menunggu harapan ini. Kakak, sudah cukup. Biarkan mereka pergi. Tiba-tiba, Chu Guyu berbicara. Dia menatap adik laki-lakinya, membuat musuh bebuyutannya terlihat seperti itu. Amarahnya sudah lama hilang, dan kebencian di hatinya sudah lama memudar.
Dia yang baik hati tidak tahan melihat janggut kambing menderita lagi, meskipun janggut kambing telah membuatnya berantakan, tetapi dia juga merasa bahwa apa yang dilakukan adik laki-lakinya saat ini telah membuat janggut kambing itu berlipat ganda. Dihukum. Saudaraku. Mendengar panggilan Chu Guyu, mata merah darah Chu Feng tiba-tiba berkedip, dan dia, yang dibanjiri amarah, akhirnya mendapatkan kembali alasannya. Melihat kakak laki-lakinya masih berdarah dan menderita kesakitan, Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan janggutnya, tetapi bergegas ke kakak laki-lakinya, mengeluarkan ramuan itu, dan memasukkannya ke dalam mulut dada Chu Guyu. Terima kasih, kakak Guyu. Terima kasih, kakak Guyu. Melihat ini, orang yang paling gembira adalah beberapa orang yang masih berlutut di bar. Mereka pertama kali bersujud pada Chu Guyu, lalu berguling dan merangkak, mereka berlari keluar dari warung bersama. Pada saat ini, bagi mereka, kedai kecil ini, kedai yang telah mereka hancurkan beberapa kali, seperti ladang syura, dan sangat menakutkan hingga mereka hampir membunuh mereka. Oleh karena itu, ketika mereka berlari keluar, seolah-olah mereka telah kembali ke dunia manusia lagi, dan mereka merasa sangat bahagia dan nyaman. Bang 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 bang, namun, ketika mereka mengira telah lolos dari bencana, mereka melihat gerakan pikiran Chu Feng, dan mereka meledak satu persatu seperti kembang api berwarna darah, berubah menjadi berkeping-keping berdarah. Bab 240 Formasi Penghalang Terlarang. Saudaraku, ini semua salahku. Aku tidak berguna. Jika aku tidak terlambat satu langkah, aku tidak akan membiarkanmu. Memegang Chu Guyu di tangannya, dia melihat kaki saudaranya yang patah, tertusuk dantian, dua baris air mata panas Chu Feng mengalir dari sudut matanya. Dia tahu betapa pentingnya basis kultivasinya bagi Chu Guyu, dan dia tahu betapa patah hati Chu Guyu ketika basis kultivasinya dihapuskan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kamu adalah harapan keluarga Chuku. Chu Guyu pucat, tetapi dengan senyum di wajahnya, setelah mengatakan ini, dia menutup matanya dan pingsan. Kakak, kakak. Chow Feng sangat gugup, mengguncang Chu Guyu tanpa henti. Dia benar-benar takut Chu Guyu akan tertidur seperti ini, dan kerabat terdekatnya akan meninggalkannya seperti ini. Chu Feng, jangan panik. Jangan lupa bahwa kamu adalah spiritualis dunia berjubah abu-abu. Pada saat ini, suara Egi terdengar. Egi, apakah ada cara untuk menyelamatkan kakak laki-lakiku? Aku tidak bisa membiarkan dia menjadi orang yang tidak berguna, sama sekali tidak. Tanya Chu Feng dengan gugup. Meskipun dia adalah spiritualis dunia berjubah abu-abu, pengetahuannya tentang cara terbatas, jadi dia akan semua harapan ditempatkan pada Dandan. Itu hanya anggota tubuh yang patah. Dengan metodemu saat ini, mudah untuk memulihkannya. Sulit untuk memperbaikinya, tapi bukan tidak mungkin. Hanya bisa mencoba. Kata Egi. Cara apa? Katakan padaku dengan cepat, Egi. Melihat masih ada jalan, Chu Feng tampak sedikit bersemangat, karena meskipun harapannya tipis, itu masih jauh lebih baik daripada tidak ada harapan. Di dunia syura kita, ada formasi tabu yang dapat mencabut kultivasi seseorang dan mentransfernya ke orang lain. Karena formasi semacam ini terlalu jahat dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Jika gagal, satu sisi lain adalah kemungkinan besar akan kehilangan nyawa mereka, jadi mereka juga dilarang di alam asura saya. Melarang roh dunia memberikan formasi ini kepada para spiritualis dunia. Pria itu masih hidup, jadi kamu bisa menggunakan dia sebagai pemandu dan merampas kultivasinya. Jika kamu berhasil, kakak laki-lakimu bisa menjadi orang yang kuat di alam Yuanu. Tetapi jika kamu gagal, kakak laki-lakimu akan. Egi dijelaskan. Egi, bisakah kita menunggu sehari sebelum melakukan formasi tabu ini? Tanya Chu Feng. Ini mungkin, tetapi jika gagal,
kakak laki-lakimu akan kehilangan nyawanya. Apakah kamu akan melakukannya? Egy balik bertanya. Saya mengenal kakak laki-laki saya dengan sangat baik. Baginya, kultivasi sangat penting. Jika dia kehilangan kultivasinya, jika dia tidak dapat berlatih seni bela diri, hidupnya sebenarnya lebih menyakitkan daripada kematian, saudara. Tetapi, karena jika Anda ingin melakukannya, lakukan saja dengan seksama. Chou Feng memandang janggut itu, dan ada sentuhan resolusi di matanya. Pada awalnya, Egy tidak mengerti apa maksud Chou Feng, sampai Chou Feng melemparkan janggut kambing ke Ling Yunzong, seorang tetua sekte dalam, dan bergegas ke kedai minuman. Dia akhirnya mengerti apa maksud Chou Feng. Sial, siapa yang membuatmu terlihat seperti ini? Ah! Orang tua ini adalah sesepuh dalam dari sekte Ling Yun, tetapi pada saat yang sama dia juga kakek dari domba jenggot pada awalnya. Chu Guyu diusir dari sekte Ling Yun, itulah yang dia lakukan. Saat ini, janggut kambing belum mati, tetapi dia bahkan tidak dapat berbicara. Tubuhnya telah berubah menjadi kerangka, tetapi organ dalamnya masih utuh, tetapi penampilannya sangat menakutkan. Melihat cucunya disiksa seperti ini, lelaki tua itu benar-benar sedih dan marah. Dan pada saat yang sama, dia marah karena marah. Dia bersumpah jika orang yang menyiksa cucunya seperti ini berani muncul di hadapannya, dia pasti akan mencabik-cabik orang itu. Siapa? Siapa yang melakukannya? Keluar dari sini, aku akan mengulitimu dan membuatmu kram, mencabik-cabik tubuhmu. Pria tua itu meraung marah, nafas Wanu Yizong tersapu, dan tanah yang bergetar-bergetar. Bagaimana kamu tahu bahwa aku akan mengulitimu dan membuat tubuhmu kram berkeping-keping? Pada saat ini, Chou Feng berdiri di depan lelaki tua itu seperti hantu. Berlutut menindas. Kamu siapa kamu? Keluarga Zhao saya tidak memiliki keluhan dengan Anda. Mengapa Anda memperlakukan cucu saya seperti ini? Pria tua itu begitu tertindas oleh aura Chou Feng sehingga dia tidak bisa bernapas. Wajahnya yang penuh amarah sebelumnya tiba-tiba digantikan oleh ketakutan dan kepanikan, karena dia sudah tahu betapa kuatnya pemuda di depannya, tapi dia tidak tahu kapan dia akan menempa musuh sebesar itu. Mengenai pertanyaan lelaki tua itu, Chou Feng hanya tersenyum ringan dan berkata, "Aku adik laki-laki Chu Guyu." "Apa? Kamu?" Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari, dan pada saat yang sama dia juga sangat terkejut, Chu Guyu, yang begitu rendah hati, memiliki adik laki-laki yang begitu kuat bahkan dia tidak berdaya di depannya. Pada saat ini, wajah lelaki tua itu pucat pasi, dan dia menyerah untuk melawan, karena melihat kondisi cucunya yang menyedihkan, dan melihat noda darah tidak jauh, dia sudah tahu bahwa dia telah menyinggung bintang jahat kali ini, memohon belas kasihan. Tidak ada gunanya, yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu untuk mati. Chou Feng perlahan berjalan ke arah lelaki tua itu, melihat lagi ke janggut berjanggut yang masih sekarat, dan berkata dengan ringan, "Ingat, di kehidupan selanjutnya, memiliki ingatan yang lebih lama. Beberapa orang dapat pindah, tetapi keluarga saya dari Chou Feng S tidak bisa sentuh." Setelah mengatakan itu, dengan memikirkan Chou Feng, 2 garis darah mekar dan mengalir ke tanah. Beberapa hari kemudian, di sebuah kota di Qingzhou, sekelompok orang seperti itu masuk. Mereka adalah sekelompok anak muda, baik pria maupun wanita. Mereka membeli mensyahan di sini. Mensyahan tersebut sangat mewah, dan keluarga lokal kaya yang begitu mewah di kota juga iri, karena bahkan mereka yang dianggap kaya pun tidak punya uang untuk membeli mensyahan seperti itu. Di ruangan tertentu di mensyahan, Chu Guyu sedang berbaring di sini, di samping tempat tidurnya, Chu Yu, Chu Sue, Chu Cheng, Chu Zhen, Chu Wei dan semua junior dari keluarga Chu ada di sana, bahkan Chu Sun dan Chu Sun Hongfei juga ada di sana. Hampir semua junior keluarga Chu yang masih hidup ada di sana kecuali Chou Feng. Saat ini, mereka semua berkumpul di ruangan ini,
dikelilingi tempat tidur Chu Guyu, menatap Chu Guyu dengan wajah cemas, menunggu Chu Guyu bangun. Bangun, bangun! Tiba-tiba, Chu Sue berteriak, dan pada saat ini, semua orang menjadi bersemangat, beberapa bahkan melompat kegirangan, dan lebih banyak orang melangkah maju untuk memanggil nama Chu Sue. Kakak Cue, saudari Chu Yu, saudari Chu Sue, kenapa kamu semua ada di sini, di mana aku? Melihat wajah-wajah yang dikenalnya di depannya, Chu Guyu sedikit bingung. Melihat hal ini, Chu Yu memberitahu Chu Guyu semuanya. Ternyata Chu Feng takut junior dari keluarga Chu akan berada dalam bahaya lagi, jadi dia memanggil mereka semua ke sini dari sekte masing-masing, membeli rumah besar di sini, dan membiarkan mereka mengubah nama keluarga mereka dan mengubur nama mereka tinggal di sini. Saat ini, Chu Feng telah mengatur segalanya. Semua junior dari keluarga Chu juga setuju dengan pendekatan Chu Feng dan bersedia meninggalkan sekte, tinggal di sini dengan ketenangan pikiran, dan menyembunyikan identitas mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.